Sian di mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari Sada Musa bid 12 ayat 2 atau Kejadian 12 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Ubahen peho gabe bangso na bulun, jala pasu-pasu kumaho, jala pabalboku guarmu, asa gabe pasu-pasu ho. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu janji ini kita nilai janji yang begitu luar biasa. Siapakah yang tidak ingin menjadi bangsa yang besar, memiliki keturunan yang banyak, dan menjadi terkenal atau masyhur dan akhirnya menjadi berkat. Tentu saja setiap orang pasti menginginkan hal yang sama di dalam kehidupannya. Namun kita bisa belajar dari pengalaman Abraham di dalam nats ini, yaitu janji yang disampaikan oleh Tuhan bukanlah tanpa konsekuensi, bukanlah tanpa resiko. Karena apa? Karena Abraham disuruh pergi meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan orang tua, meninggalkan sanak keluarganya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Sebab dalam budaya Timur Tengah kuno, keluarga itu sangatlah penting.
di mana jika seseorang pria meninggalkan kerabatnya, keluarganya, handai tolannya, dan pindah tempat ke jarak yang jauh, hal itu dianggap sebagai nasib buruk. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa hal itu lebih buruk daripada kematian. Ditambah lagi, dalam usia yang sudah tua, seorang Abraham diutus dan disuruh oleh Tuhan untuk boleh pergi ke satu daerah yang belum dia ketahui bagaimana situasi dan kondisi daerah yang akan dia tuju, dan bagaimana dengan penuh kesusahan, susah payah dia harus membawa keluarganya, membawa harta bendanya menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tentu ini bukan sebuah perjalanan yang mudah, ditambah dengan segala risiko yang harus dia hadapi dengan berbagai mara bahaya dalam perjalanan sampai kepada tujuan. Ini bukan pekerjaan yang mudah di dalam kehidupan seorang Abraham dan juga di dalam kehidupan kita. Itu yang bisa kita lihat dalam nats ini. Sesungguhnya ketika Tuhan menyampaikan bahwa Allah akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, membuat namanya menjadi masyhur atau terkenal, dan dia akan menjadi berkat, sesungguhnya bagi seorang Abraham yang paling utama adalah bukan menjadi bangsa yang besar, bukan menjadi masyhur, tetapi menunjukkan ketaatan dia, ketundukan dia kepada Tuhan di dalam hidupnya. Apalagi bahwa Abraham dalam kehidupan keluarganya adalah keluarga yang mapan secara ekonomis, di mana tempat tinggalnya bersama orang tuanya, keluarganya dari sudut kehidupan sudah cukup baik, tetapi dia meninggalkan kemapanan hanya demi mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itulah iman seorang Abraham. Iman seorang Abraham tidak tergantung kepada kebesaran namanya. Iman seorang Abraham tidak bergantung kepada kemasyhuran namanya dan menjadi bangsa yang besar, sebab Abraham menganggap itu adalah merupakan bonus di dalam kehidupan dia. Yang paling utama dalam hidup dia adalah mengikuti, melakukan apa yang Tuhan sampaikan, katakan di dalam kehidupan seorang Abraham. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita boleh belajar dari iman seorang Abraham yang tidak terfokus kepada apa yang saya akan peroleh ketika mengikut Yesus, apa yang akan saya miliki di tengah-tengah dunia ini, saya punyai di tengah-tengah dunia ini ketika saya mengikut Dia, sehingga kita menganggap ada umpan balik, ada tawar-menawar di tengah-tengah dunia ini, baru kita mau mengikut, baru kita mau taat, baru kita mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena itu, mari tiru dan teladanilah seorang Abraham dengan imannya, dengan keyakinannya, ketaatannya, ketundukannya, tanpa dia mempertimbangkan situasi dan kondisinya. Karena dia percaya kepada Allah, bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Allah tidak pernah merancang yang buruk dan jelek dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Ikutlah dan taatlah kepada Kristus di dalam kehidupan kita, sama seperti halnya Abraham di tengah-tengah kehidupan kamu sekalian. Tuhan Yesus memberkati
kita semua. Amin.